Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama nabi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat Abi yang Masya Allah luar biasa yang mungkin sudah rutin bertemu saya di setiap Ahad malam ataupun baru bergabung ya. Semuanya saya ucapkan ahlan wa sahlan ya. Selamat datang di Udah tuh, webinar rutin Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil kita Iman sih. yang insya Allah dibinai saat ini pembinanya oleh Ustadz Ahmad Hadi, juga guru kita semua di sahabat Abi ada Syekh Husni, kemudian ada Ustadz Ustazah yang lainnya tergerak, staf dan lainnya yang saya hormati juga. Sahabat Abi insya Allah, di malam hari ini selain kita mendengar pemaparan dari Ustaz Hadi, ada juga insya Allah ya bintang tamu spesial yang akan menghangatkan webinar malam ini. Mudah-mudahan sahabat Abis tetap stay, menyimak dengan baik, ya, kemudian bisa mencatat apa yang disampaikan. Kita baca Bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya mau menyapa sahabat Abi. Nah, ada yang berkenan di siapa? Nih, ada Pak Surya nih yang sudah stay. Assalamualaikum Bapak. Masih di mute mic-nya? Boleh dipencet dulu nih Bapak. Masih di mute. Belum terdengar ya? Tidak apa-apa. Oh ya. Alhamdulillah. Ah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Masya Allah. Bapak asal dari mana Pak? Aceh. Aceh. Wah, Masya Allah. Hmm. Alhamdulillah. Aceh Barat Daya nih. Aceh Barat Daya. Baik. Boleh Belang Bapak. Pidi. Oh, begitu. Ya. Ya, Masya Allah, Hmm. Alhamdulillah. Ya, luar Dari biasa. kantor Dinas Syariah Islam. Masya Allah, siap-siap. Boleh Bapak sedikit berbagi apa motivasinya mengikuti webinar malam ini nih, Pak? Motivasinya karena selama yang ini yang udah ketiga saya ikut ini kan banyak Mm-mm. masukan-masukan yang dari topik yang disampaikan sama apanya ustadznya mudah dimengerti. Masya Allah, Alhamdulillah. Uh, uh. Baik-baik. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah ketiga ya, sudah 3 pekan berturut-turut ya. Ya, ini. Alhamdulillah. Insya Allah. Yang keempat nih, Gimana? yang keempat. Oh, yang keempat. Ah, Alhamdulillah. ya, 1 bulan kayaknya, Pak. ya, ya. Ada juga yang ikut hari Minggu pagi, tapi nggak ada pakai sertifikat. Minggu pagi, Minggu belakang tanggal berapa tuh? Hari Minggu Oh, minggu jam pagi. 10. Jam 10 hari Minggu pasti. Pokoknya hari pagi. Jam 10 nah salah 10 pagi tapi nggak ada sertifikat ada kami WA kan nggak ada sertifikat memang ada rutin tiap hari Minggu. Oh, berarti itu bukan dari Al-Amalu ya, karena kami saat ini baru malam, Ahad malam. Oh, Iya ini begitu, dari Pak. Amalul juga bilangnya Oh, dari Al-Amalu maksudnya juga. tapi pagi jam 10. Oh, pagi. Oh, begitu ya. Oh, barangkali Ya, saya belum tahu ini informasinya. ya, Apakah ya. Al-Amalu ada webinar di pagi hari? Baik. Mudah-mudahan yang menginformasikan itu dari Al-Amalu bisa ini ya dipertanggungjawabkan. Baik, insya Allah. Selamat datang Bapak. Masya Allah ya, ini salah satu santri tetap nih yang baru Salimbu Kamil juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Hmm. Baik, insya Allah sahabat Abi. Nah, kita akan memperkenalkan dulu nih pemateri kita malam hari ini. Bisa dibantu untuk ditayangkan slide-nya barangkali.
Oke, ini ada yang masuk ya di ruang chat. Kalau diadakan lagi, mohon diinfokan di ya Masya Allah dari Aceh. Ini saya belum mengetahui informasinya ya. Ada webinar di pagi hari dari Al-Amalu. Insya Allah mungkin akan dikonfirmasi kembali ya, sahabat Abi. Apakah betul dari Al-Amalu atau bukan? Baik. Masya Allah, ini profil narasumber kita malam hari ini. Beliau izin memperkenalkan sahabat Abi. Hadi Busono disebut Ustadz Ahmad Hadi di lingkungan Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Boleh kapan-kapan mampir ke Al-Amalu Bil Iman yang ada di Permata saat ini Cimahi. Dan mohon doanya, sedang proses pembangunan pondok besarnya di daerah Cianjur. Ya mungkin Sobat Santri ketahui ya, sekarang sedang dilanda, kita doakan bersama untuk saudara kita yang ada di Cianjur. Beliau lahir 60 tahun lalu di Lamongan, sebuah kota di Jawa Timur. Dilanjutkan sebagai sarjana teknik sipil di Institut Teknologi Surabaya, dilanjutkan sarjana ekonomi Universitas Indonesia, dan pasca sarjana Magister Manajemen Universitas Indonesia. Ada yang dari UI juga. Nah, barangkali ini Pak Hadi ini Ustaz Hadi salah satu alumninya yang sudah senior. Kemudian berbagai pekerjaan telah dijalani, mulai sebagai pegawai, pedagang, dan pengusaha. Telah 15 tahun lebih berusaha di bidang pengelolaan tenaga kerja, atau biasa dikenal dengan outsourcing, dan sebagai pemilik Galang Group. Bisa dilanjut. Nah, ini terkait kegiatannya, kegiatan sosialnya pernah sebagai Ketua Persatuan Bowling Indonesia dan sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bisnis Al-Hidayah Indonesia, saat ini sebagai pengasuh Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman, sebagai tempat santri hafiz Al-Quran, dan pembelajar bekerja dengan iman. Sobat santri bisa lihat ya, di sebelah kanan ada gambar cover buku. Nah, itu adalah 2 seri dari covernya. Sekarang sudah ada seri ketiga. Buku ini adalah buku seri ketiga, Bekerja dengan Iman. Seri pertama, Bekerja Mendapatkan Rezeki, Tidak Sekedar Upah atau Gaji. Seri kedua, Kesabaran Itu Mendatangkan Keberuntungan dan Kemenangan. Kemudian kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis ditumpahkan dalam tulisan-tulisan memaknai perjalanan hidup dalam bekerja dan berusaha yang telah dan akan dilaluinya, ya Masya Allah. Biasanya kami ada kuis ya di setiap akhir webinar dan berkesempatan mendapatkan salah satu buku ya yang beliau tulis. Jadi ini kesempatan banget nih untuk super santri yang menyimak dari awal sampai akhir. Baik, insya Allah kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Hadi, sudah aman? Ada di dalam grup? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah aman suaranya Ustadz? Sudah. Suara saya kedengaran? Alhamdulillah, terdengar. Alhamdulillah. Baik. Muka baik, saya kelihatan nggak? Terlihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kalau kelihatan nanti gelap gitu. Iya. Boleh saya mulai saja? Iya. Baik, sahabat Abi, kita akan masuk kepada pemateri. Silakan disimak dengan baik. Kepada Ustaz Hadi, waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Ahad, tempat waktu teman-teman kita istirahat, kita bertausiah menambah ilmu, insya Allah buat saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian yang kami cintai. Semoga Allah menambah rahmat dan hidayahnya kita semua. Sholawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah SAW, pada keluarganya, pada
sahabat-sahabatnya, pada keturunannya, termasuk kita semua yang ada di sini yang selalu memberikan sholawat kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dulu dengan mengulang-ulang kembali mengenai Al-Amalu bil Iman sebagai tempat kita bertausiah malam hari ini. Sebelumnya saya akan menjawab Bapak yang dari Aceh. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf, jadi kita tadi mungkin ada informasi yang berbeda. Jadi kita selama ini belum pernah mengadakan webinar pada pagi. Webinarnya pada malam. Kenapa bisa begitu? Itu memang banyak sekali penawaran webinar di dalam WA grup kita, tapi itu bukan dari kita. Apa bisa lihat dari siapa? Dan mungkin informasi ini akan kami tanggapin, kita akan batasin atau seperti apa supaya tidak menyesatkan Bapak Ibu sekalian sebagai sahabat Al-Amalu bil Iman. Alhamdulillah Bapak, mohon maaf kalau sampai terjadi informasi yang tidak tepat. Bapak Ibu sekalian, selalu begini. Saya mulai saja dengan misi dan visinya Al-Amalu bil Iman, mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, berintegritas, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Dari situ kita terjemahkan di dalam buku seri Bekerja dengan Iman, video di YouTube. Alhamdulillah itu sudah ada 17 kajian. Lalu juga kita implementasikan pada Pondok Tahfiz. Jadi diterapkan kepada santri-santri kita di Pondok Tahfiz Al-Amalu bil Iman. Alhamdulillah sudah lebih dari 30 hafiz, 30 juz hafal gitu sampai saat ini, dan sekarang masih terus. Yang terakhir ini mengenai webinar yang malam ini kita ikutin. Insya Allah nanti akan berkembang dengan bantuan Bapak Ibu sekalian. Ini bukunya ada 3, baru 3 insya Allah nanti akan terbit lagi yang seri terakhir keempat. Ini pertama adalah bekerja mendapatkan rezeki. Jadi arti daripada bekerja dengan iman ini banyak dibahas di sini. Lalu yang kedua adalah mengenai sabar. Khusus kita bicara sabar karena sabar ini sangat-sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Namun sabar yang seperti apa itu yang kita bahas di sana. Lalu untuk bisa menjalankan bekerja dengan iman itu konsep-konsepnya itu kita harus melakukan hijrah. Seperti contoh hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Di hijrahnya juga hijrah. Kalau kita sebut di sini adalah ultimate change. Hijrah itu ultimate change, jadi berpindah secara total. Buku-buku ini dapat di toko-toko buku seperti Gramedia dan lain-lain, atau yang online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya, atau yang digital bisa di Gramedia online atau di Google Play Store. Itu Bapak Ibu sekalian, sepintas mengenai Al-Amalu bil Iman. Perkenankan saya membuka slide yang berikutnya. Slide berikutnya adalah materi kita hari ini. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Widya, sudah ada di Zoom kita. Assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, selamat datang. Ibu kita ini sebagai tamu khusus pada malam hari ini. Beliau ini
founder atau pendiri dari Rumah Aulia Inspirasi. Nah, nanti kita bahas tentang Rumah Aulia ini langsung dengan foundernya. Lalu kita bisa diskusi, ngobrol. Ya. Mohon maaf Ibu, saya presentasi dulu, Gi. Ya, silahkan Ustaz. Itu judul pada malam hari ini adalah bekerja yang menghapus dosa. Nah, bahkan dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat. Nah, nanti kita bahas apa-apa itu dosa. Sebelumnya saya perkenankan mengenai bekerja ini sendiri. Nah, ini bekerja adalah tugas atau perintah dari Allah. Ya, itu artinya ya ibadah kita, karena tugas manusia di bumi ini adalah beribadah kepadanya. Tugasnya ini jelas, bekerjalah kamu, ini di surat At-Taubah 105. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Coba. Jadi pekerjaan kita itu akan dilihat sama Allah, juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu orang-orang di sekitar kita juga akan melihat pekerjaan kita. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu artinya apa yang kita kerjakan itu akan dilaporkan kepada Allah dari semua orang di sekitar kita. Lalu Allah akan memberikan informasi atau jawaban atas apa yang kita kerjakan. Ini contohnya adalah kalau Bapak Ibu orang Jawa Barat tahu nih, namanya cuanki. Jadi seperti bakso gitu ya, tapi dia pakai mie instan. Instan atasnya dikasih bakso, ada yang berbentuk goreng gitu ya. Itu banyak sekali di sekitar kita di sini di Jawa Barat. Kenapa saya tampilkan ini? Saya sempat mewawancari beliau ini yang menyebutkan bahwa apa yang dia kerjakan jualan bakso ini adalah ibadah buat saya. Nanti kita dengar testimoninya. Jadi dalam kalimat surat At-Taubah 105 itu disebutkan waktu amal. Jadi beribadahlah, bekerjalah kamu. Nah, amalu itu adalah bekerja, bisa bekerja mencari nafkah sebagai karyawan, bekerja untuk diri sendiri sebagai wira swasta, bekerja menuntut ilmu, ya, sekolah, belajar, dan amalan-amalan lainnya yang ditujukan untuk mencari penghidupan atau ikhtiar untuk hidup. Bapak Ibu sekalian, ini kita dengar beliau ini, katakanlah Pak Ujang gitu ya. Ini sebetulnya rekamannya cukup panjang, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube. Ini saya cuplikan aja yang penting. Jualan ibadah orang pemajikan yang mengelakkan anak pemajikan sama. Abi nggak mampu sehari Pak, Abi kengeng atau sebarang 4 hari ukur 100.000 tak menurut bisa adilnya. Mohon maaf dia bahasa Sunda, saya juga nggak ngerti. Nanti ya dari Jawa Barat ini bisa diterjemahkan. Tapi intinya begini, beliau menganggap bekerja jualan ini adalah ibadah. 2 bulan yang lalu saya cari beliau lagi, Pak Ujang ini. Saya ketemu anaknya, ya katakanlah si Asep gitu ya. Saya tanya, Pak Ujang di mana? Saya terkejut. Beliau sudah nggak di sini lagi Pak. Nah, saya anaknya, terus di sana itu ada sepupunya, terus ada adiknya yang jualan cuangki juga. Jadi sudah berubah. Jadi penjual cuangki, jadi pengusaha cuangki. Dan ternyata banyak. Sudah 30 tahun beliau di situ. Lalu saya tanya, terus kenapa sekarang? Di mana beliaunya? Ya Pak, sudah dia lagi di Tasik. Nah, oh di Tasik dia jualan juga? Enggak Pak, dia nungguin sawahnya. Oh hebat juga Bapak ini, alhamdulillah. Sudah jadi pengusaha, sudah jadi milik kebun atau sawahnya.
Resepnya apa? Itu di dalam presentasinya beliau itu di YouTube dibaca. Ya. Beliau ini menganggap pekerjaannya itu adalah ibadah. Dia bilang pada saat Jumat saya nggak jualan, pada saat puasa saya nggak jualan, karena itu waktu untuk ibadah. Malam hari saya jadi mabot, pengurus masjid. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah rangkuman dari yang kita bicarakan hari ini. Insya Allah bisa dipahami, karena kalimat Allah di surat Al-Jumu'ah 10 ini, apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, agar kamu beruntung. Jadi dalam pekerjaan itu jangan melupakan Allah, supaya beruntung. Nah, ini inti dari yang kita bicarakan dengan Pak Ujang ini ya. Alhamdulillah kalau Bapak ada waktu untuk jalan-jalan ke Braga, itu akan ketemu anaknya, saudara-saudaranya semua di sana. Atau kalau Bapak Ibu sekalian jalan-jalan lagi ke Pesiar gitu ya, lagi datang ke tempat-tempat istirahat, jangan lupa di sana banyak orang beribadah. Ada penjual bakso, ada tukang parkir, ada yang tukang pijit mungkin kalau di pantai dan sebagainya. Kita nggak sadar sebetulnya mereka beribadah. Yang tahu adalah yang bersangkutan dengan Allah. Karena itu tergantung dari niatnya. Kalau niat bekerja seperti Pak Ujang tadi, ibadah, ya akan diterima oleh Allah sebagai ibadahnya dia. Nah, itulah intinya. Dan ini akan berguna sekali buat kita semua kalau kita berangkat kerja niatnya karena Allah. Kadang kita salah, kita niat kerja untuk mencari uang buat anak sekolah, mencari penghasilan untuk keluarga. Ya nanti dapatnya cuma itu. Allah tidak memberikan lebih, tidak memberikan rezeki, tidak memberikan nanti yang kita sebut sebagai pengampunan dosa dan sebagainya. Ya itulah intinya, bahwa kita harus perbaiki niat kita kalau bekerja hanya karena Allah. Karena Rasulullah bilang, innamal a'malu biniat. Apapun yang kita kerjakan itu tergantung dari niatnya. Kalau niat kita hanya untuk istri dan anak, ya itulah yang didapat. Tapi kalau niat kita untuk Allah, untuk ibadah kepada Allah, sebagaimana perintah yang dia berikan tadi di surat terdahulu, ya Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang dia janjikan. Itu Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan. Nah, ini Allah menjamin sumber penghidupan. Ini di surat Al-A'raf ayat 10. Sungguh, karena Allah menempatkan kamu di bumi, maka tanggung jawab Allah memberikan penghidupan. Tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahin. Ya kan? Bumi kita kan udah dijelajahin sekarang. Berbeda dengan dulu mungkin lebih sulit gitu. Harus pakai onta dan sebagainya. Sekarang sebentar aja kita bisa jelajahin seluruh bumi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ini peringatan Allah bahwa kalau kita bekerja ini atas perintah Dia gitu. Karena Dialah yang memberikan sumber penghidupan. Dialah yang memberikan rezeki. Dialah yang perintahkan kita untuk yang menjelajahi. Dialah yang menciptakan kita ya, dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Subhanallah. Allah bukakan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini mungkin ayat yang paling kita sering hafalkan. Ayat 1000 dinar. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezekimu dari arah yang tidak disangka. Ini janji Allah, ya. Teman, bagaimana kita supaya mendapatkan janji Allah? Bertakwa kepada Allah. Apa bertakwa? Bertakwa itu takut kepada Allah, takut meninggalkan perintahnya, takut menjalankan larangannya. Bertakwa itu intinya. Jadi kalau bekerja ya
bekerjalah dengan takwa. Dan sering-seringlah tadi menyebut namanya, supaya keberuntungan yang kita dapat. Ya. Lalu ini Rasulullah tegaskan, barang siapa yang di waktu sore merasa capek, lelah, lantaran pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Ini hadis riwayat Tabrani dan hadis ini sahih. Ini ucapannya juga ucapan dari orang yang tidak pernah ingkar janji, tidak pernah salah, Rasulullah SAW. Dia sampaikan bahwa orang yang lelah bekerja itu sore hari diampuni dosa baginya pada hari itu. Nah, ini penegasan dari Allah. Ini ada dari Rasulullah. Ini ada lagi penegasan. Bahkan dosa yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, sedekah, atau haji. Ini juga hadis sahih. Sesungguhnya di antara dosa yang tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, sedekah, atau haji, maka bisa ditebus dengan kesusah payahan dalam mencari nafkah. Nah, tapi ingat ya, saya tadi sampaikan bahwa niatnya itu karena Allah. Ya. Oleh karena itu nanti akan mendapatkan bonus dari Allah. Selain rezeki dan sebagainya, bonusnya adalah dosa-dosa kita yang tidak bisa ditebus dengan sholat, bisa ditebus dengan kesusah payahan bekerja. Ini Rasulullah SAW yang menyampaikan dalam hadis sahih dari At-Tabrani. Lalu dosa apa yang tidak bisa dihapus dengan sholat? Ini saya sampaikan, dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat adalah dosa-dosa besar. Air Muslim 233, hadis riwayat Muslim 233. Ini sahih. Di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya adalah penghapus dosa. Di antara semua itu selama tidak dilakukan dosa besar. Di salat itu sama Jumat dan Jumat, puasa dan sebagainya itu menghapus dosa. Selama tidak melakukan dosa besar. Dari hadis sebelumnya adalah bekerja bisa menghapuskan dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat. Saya mencari-cari dosa yang dilakukan besar. Banyak sekali pendapat dari ulama. Ya bisa zina, bisa syirik dan sebagainya. Itulah dosa-dosa besar yang insya Allah bisa dihapus dengan kelelahan kita mencari nafkah. Namun catatannya adalah mencari nafkahnya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu lagi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai hamba yang bekerja dan terampil. Bekerja dan terampil. Ini ada yang menyebutkan kompetensi. Terampil itu bekerja mempunyai kompetensinya. Jadi tidak berbuat salah di dalam pekerjaannya. Siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka ia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa bekerja itu menjadi jalan hidup kita, menyelamatkan dunia kita dan menyelamatkan akhirat kita. Jadi bekerjanya jangan hanya untuk mencari nafkah duniawi, tapi niatkanlah karena Allah supaya kita mendapatkan ukhrawinya. Ya kan? Ini penting. Jadi kita bisa dianggap sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Bisa dibuka buku-buku tentang agama, apa yang didapat oleh seorang mujahid. Nah, satu lagi ini catatan dari hadis riwayat Al-Baihaqi. Apabila telah dibukakan bagi seorang pintu rezeki, maka sebaiknya ia melestarikannya. Jadi, kalau sudah dapat pekerjaan, jangan dirusak dengan korupsi, gratifikasi, terus malas-malasan, tidak produktif, dan sebagainya. Itu intinya. Nah,
Jadi supaya kita mendapatkan segala dunia dan akhiratnya dari pekerja kita. Jangan dirusak. Pekerjaan kita jangan. Kalau punya sawah, dilihat apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti ditingkatkan produktivitasnya. Jangan malah dirusak. Punya wira swasta, punya warung, punya toko. Perhatikan apa yang harus dilakukan untuk menjadikan toko ini lebih baik. Jangan didiamkan. Atau jadi penjaga toko juga demikian. Apa yang harus saya lakukan supaya pekerjaan saya lebih baik? Ya, tidak cemberut atau tidak menyakitin pembeli dan sebagainya. Itu perintah dari Rasulullah sudah jelas. Apabila telah dibukakan lagi bagi seseorang pintu rezeki, maka sebaiknya ia melestarikannya. Ini apa namanya kalimat yang sangat. Nah, ini janji Allah lagi. Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal, yang tadi saya bilang takut kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rezeki, sebagaimana Allah memberikan rezeki pada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Bapak Ibu sekalian lihat, mana ada burung yang mati kelaparan, jatuh gitu. Jatuh pasti ditembak orang atau dia sakit. Tidak ada burung yang mati karena kelaparan. Itulah rezeki yang selalu diberikan kepada semua makhluknya, karena Allah yang memberikan tempat bagi makhluk-makhluk. Beliaulah yang menjanjikan jaminan rezeki untuk kehidupannya, ya. Dan kita lihat seekor burung dia memberi makan kepada anak-anaknya setelah dia jalan keliling. Dari mana itu? Kalau bukan rezeki dari Allah, nggak mungkin, ya kan? Karena itu makanannya sudah jadi, ya, perlu dimasak oleh si burung tadi. Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit pengetahuan tambahan bagi Bapak Ibu sekalian dan saya sendiri, untuk nanti kita bisa bahas fungsi daripada pekerja ini untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah. Alhamdulillah sudah sampai di akhir. Ini waktunya Ustazah Widya yang mempresentasikan. Jadi saya jelaskan dulu sedikit. Beliau, Ustazah Widya ini menawarin saya, tadi gabung aja di rumah Alia Inspirasi, karena beliau sebagai foundernya. Baik, saya pelajarin dulu. Saya mencoba buka-buka apa yang beliau kerjakan. Saya nggak ngerti sama sekali. Mungkin keterbatasan ilmu saya, ini apa. Saya buka-buka lagi, ternyata ini memang berbeda tapi kita melengkapi. Di kajian Al-Quran dan Al-Hadis, ya, kalau kita mengikuti istilahnya itu KSA, Knowledge, Skill, dan Attitude, itu komponen utama psikologi manusia untuk pendidikan. Di luar ini tentu ada ibadah atau fikih dan sebagainya. Kita di luar itu, kita kan komponen psikologis manusia. Itu ada knowledge, skill, dan attitude. Itu diperkenalkan oleh American Psychology Association tahun 1956 kalau nggak salah itu. Ternyata memang beda gitu antara yang kita bahas dengan yang dibahas oleh beliau. Tapi kita melengkapi, jadi akan menjadi manusia seutuhnya yang mempunyai knowledge, skill, dan attitude berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kita nggak bisa dipertentangkan karena memang berbeda, tapi saling melengkapi, dan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung dengan beliau-beliau ini membahas sisi lain dari Al-Quran dan Hadis, yaitu knowledge. Banyak sekali itu. Al-Quran itu ternyata lautan ilmu, mindset, dan skill set. Saya perkenalkan Ustazah Widya Atama. Saya akan perkenalkan dulu tim saya, Ibu Ustazah, boleh? Halo?
Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo Ibu. Halo, Ustazah. Enggak nyambung ya? Barangkali Ini baru masuk. ada, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ustazah Widya Amata, tadi saya sudah perkenalkan dan kita sampaikan apa yang akan disampaikan oleh Ustazah. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu tim saya. Jadi tadi moderator adalah Ustazah Sri Rahmawati. Beliau ini pemegang 3 atau 4 sanad Al-Quran, punya sertifikat sebagai guru Al-Quran, punya sanad Al-Fatihah, itu langsung dari generasi ke-28 Rasulullah SAW. Jadi kalau mau belajar Al-Fatihah silakan ke Ustazah Sri Rahma, itu moderator kita. Lalu ada Ustadz Bahrul Ulum, itu beliau sekarang sebagai host. Beliau adalah ketua Yayasan Al-Amalu Budiman. Lalu ada Saudara Rian Gustian. Beliau adalah yang bagian merekam, absensi, membuat sertifikat dan lain-lain. Seksi sibuk lah. Baik, Ustazah Widya, kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustadz Hadi yang telah memberikan kesempatan untuk presentasikan ya tentang Rumah Aulia Inspirasi di Forum Al-Amalu bil Iman. Suara saya terdengar jelas ya? Apakah suara saya terdengar jelas? Barangkali sedikit putus-putus ya, Bu. Oh, saya matikan kamera. Ini gimana? Ini gimana? Alhamdulillah. Udah ya. Ya, jadi mohon maaf, memang jaringan di sini agak kurang bagus atau mungkin memang ini handphonenya yang bermasalah. Ya, mudah-mudahan bisa. Kalau handphonenya bermasalah, mudah-mudahan bisa di handphone baru. Oke, baiklah, pada kesempatan ini saya diminta oleh Ustadz Hadi mempresentasikan tentang visi dan misi Rumah Aulia Inspirasi. Jadi di antara Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah tahu ya apa itu Rumah Aulia Inspirasi dan ada juga yang masih belum tahu ya. Nah, perkenalkan. Di sini Rumah Aulia Inspirasi itu adalah sebuah komunitas sosial ya, yang bergerak di bidang pendidikan. Visi besar dari Rumah Aulia Inspirasi itu adalah mempersatukan dan mensinergikan berbagai pihak yang ahli di bidangnya untuk membentuk SDM unggul yang mampu mewujudkan peradaban emas yang gemilang. Itu visi besar dari Rumah Aulia Inspirasi. Nah, kita sudah bekerja sama dengan banyak pihak ya. Kalau di data itu mungkin ada mendekati 100 ya, atau mungkin lebih. Jadi saya belum mendatanya dengan keseluruhan gitu ya, karena memang ada beberapa gangguan beberapa hari yang lalu dan beberapa data ada yang hilang. Jadi kita selalu berusaha ini mempersatukan, karena memang agak tidak mudah ya mempersatukan gerak ya dari berbagai pihak yang masing-masing punya ego tersendiri, ego sendiri-sendiri, punya frame sendiri-sendiri untuk mewujudkan ya saya yakin lah SDM unggul, ingin membentuk SDM unggul yang mampu mewujudkan peradaban emas yang gemilang itu adalah semua orang juga ingin mewujudkannya. Tapi bagaimana mewujudkannya? Nah, itu kan masing-masing kita punya frame sendiri-sendiri kan ya. Dan punya sudut pandang masalah yang berbeda-beda juga, yang mana yang menjadi fokus dari ininya. Nah, makanya di Rumah Aulia Inspirasi itu kita menjadikannya adalah mempersatukan dan mensinergikan berbagai ahli ya. Jadi
Saya hobi belajar dan yang saya sinergikan di sini adalah para guru-guru saya yang saya menggali ilmu dari mereka seperti itu dan berusaha bagaimana mereka supaya bisa bersinergi dan tentu di sini butuh keikhlasan ya. Jadi keikhlasan, makanya ini nyambung banget ya dengan al-amalu bil iman gitu ya. Dan di Rumah Oleh Inspirasi kita juga ada namanya terapi keikhlasan dan SDIT, TK terapi keikhlasan, ada SDIT, sentuhan dasar iman dan takwa. Dan Ustaz Hadi udah lihat ya bahwa visi Ray, misi Ray, kemudian arah geraknya itu sejalan dengan yang dilakukan juga oleh Al-Amalu bil Iman. Nah, di sini saya memang berharap bisa bersinergi bersatu dengan Al-Amalu bil Iman karena memang saya lihat fokus di bidangnya ya, fokus di bidangnya dan berharap di program TK dan SDIT ini ya, tersentuh terapi keikhlasan dan sentuhan dasar iman dan takwa. Saya sudah beberapa kali ya ikut Al-Amalu bil Iman ini materinya dan itu luar biasa sesuai sekali dengan visi misi Ray. Nah, tadi saya baru menyampaikan tentang visi Ray ya. Nah, Ray ini ada 8 misi ya untuk mewujudkan dari visinya itu ada 8. Jadi yang pertama itu adalah misi pertama menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terpercaya, adil, dan bijaksana. Jadi ada 3 poin ini ya, terpercaya, adil, dan bijaksana yang memiliki fokus program yang unik ya. Nah, jadi dan ada 4 poin di sini. Jadi kita lakukan verifikasi ya. Ada pihak-pihak yang terpercaya, yang adil, yang bijaksana, dan memiliki fokus program yang unik ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang punya program yang unik ya, bisa nanti bersinergi dengan Rumah Oleh Inspirasi. Kita akan coba cek programnya, validasi ininya programnya, apakah benar-benar unik dan fokus dan ahli seperti itu ya. Kita akan berusaha memverifikasinya terlebih dahulu seperti itu. Kemudian misi yang kedua adalah menjadikan orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing sebagai tim support Ray ya. Jadi kita jadikan nggak hanya kerjasama gitu ya, tapi juga kita jadikan tim support gitu ya dari Rumah Oleh Inspirasi. Kemudian misi yang ketiga adalah memberikan informasi pembelajaran yang berkualitas, pilihan terbaik yang gratis atau murah yang bertujuan untuk sosial. Nah, ini juga butuh verifikasi ya tentang pembelajarannya, apakah dari kualitasnya, dari kualitas materinya, kualitas pematerinya juga dilihat gitu ya, dan juga dari sisi harga. Kemudian yang keempat adalah memberikan berbagai inspirasi untuk menstimulasi kemandirian, kreativitas, kepedulian, kepekaan, dan harmonisasi kehidupan yang mampu menjadi fondasi peradaban emas yang kokoh. Nah, untuk ini kita nanti ada banyak program ya, program cabang ya, program ini termasuk kita adakan training untuk orang bisa menganalisa sebuah statement apakah mengandung unsur kebohongan, hoax atau yang lainnya seperti itu. Dan juga ada program-program penyokong nantinya. Ada 7 program penyokong, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, kemudian yang kelima, misinya adalah merancang berbagai program-program untuk penguatan mentalitas dan skill. Nah, ini kita punya tagline ya. Mari asah mindset dan skill set bersama Ray. Ya. Mari asah mindset dan skill set bersama Ray. Bersama kita bisa wujudkan peradaban emas yang gemilang. Mari bersatu dan bersinergi bersama Ray. Nah, itu tagline-nya. Kemudian yang keenam, kita juga berupaya untuk mengangkat perwakilan Ray di tiap provinsi bahkan kecamatan wilayah di Indonesia maupun di mancanegara. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang bersedia menjadi perwakilan Ray di daerahnya ya, mau di kecamatan kah, mau di kota kabupaten kah, mau provinsi kah. Nah, bisa nanti hubungi kami atau bisa rekomendasikan temannya mungkin ya. Karena ini kita punya program untuk agar standarisasi pendidikan yang dibuat oleh Rumah Oleh Inspirasi bisa dijangkau oleh semua pihak ya, baik yang kaya, yang miskin ya, yang bisa mendapatkan kualitas pendidikannya dan
sama gitu kan ya. Dan bagaimana orang yang online ataupun offline yang bisa menjangkau internet ataupun yang tidak bisa menjangkau internet bisa merasakan pendidikan yang sama seperti itu target kita. Makanya kita membentuk perwakilan ini. Nah, kemudian misi yang ketujuh adalah setiap member RAI itu diharapkan proaktif ya. Proaktif untuk memberitahukan kepada kita tentang informasi yang mencurigakan, hoax maupun informasi terpercaya kepada admin ataupun kepada founder RAI untuk dilakukan verifikasi oleh tim. Nah, ini penting ya, sebagaimana hadis dalam Al-Quran Allah juga ingatkan kita untuk cek dulu berita yang ini, yang sampai kepada kita gitu, untuk bisa jangan sampai kita menimpakan sesuatu kepada suatu kaum yang itu akan merugikan kaum itu atau merugikan kita atau merugikan banyak orang gitu. Nah, makanya kita memang ada rekomendasi program namanya Certified Statement Analysis ya, bisa menganalisa statement orang gitu. Kemudian bahkan kita sudah berhasil pernah mengungkap berbagai macam motif penipuan ya, mulai dari penipuan yang waktu itu pernah ini yang viral itu penipuan anak panah itu, jualan anak panah. Ada yang penipuan jual buku murah gitu, ternyata bukunya nggak dikirim. Dan bahkan ada penipuan internasional. Kita tahu polanya dengan mereka tuh melakukan teknik hipnosis dan juga banyak punya tim menggunakan robot dan ini ya sangat ini. Cara mainnya tuh halus banget itu ada yang mulai yang tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Bahkan kami pernah mengungkap juga penipuan yang dilakukan oleh seseorang dari dalam penjara. Pernah dengan jaringan kami, itu posisinya di Medan ya. Nah, itu saya kan di Padang ya, saya di Padang. Nah, itu saya pernah ditipu gitu. Nah, itu akhirnya kita ungkap ya, ternyata dia itu di penjara. Menipu dari dalam penjara, dan itu terdata karena waktu itu orangnya agak mau tobat gitu kan, dan mudah-mudahan memang bertobat sempurna kan ya. Jangan klik link di atas karena itu bukan link presensi. Oh iya, nah itu juga termasuk itu. Jadi ada orang-orang yang tidak beretika masuk ke grup orang gitu ya, masuk ke Zoom orang, kemudian sebar link. Nah itu juga harus diwaspadai. Makanya kita harus meningkatkan kita gitu kan ya. Bagaimana kita harus menjalin komunikasi walaupun kita offline gitu ya. Walaupun kita online, maka seharusnya kita tetap menjalin komunikasi yang sehat ya dengan admin tempat kita belajar. Adab-adab terhadap ilmu harus dikedepankan seperti itu. Agar kita tidak terjebak ya, seperti kata Ustadz, tidak tersesat, maka yaitu pentingnya kita klarifikasi kepada admin tentang informasi yang kita dapat di grup yang kita ikutin seperti itu. Dan saya terinspirasi juga seperti apa kata Ustadz Hidayat gitu ya. Walaupun kita di grup online, kalau bisa bahkan kita kenal dengan semua member grup, terutama admin. Admin itu harus kenal dengan semua member grupnya, sehingga bisa nanti mengidentifikasi penyusup ya, ada penyusup. Karena mereka cara mainnya halus banget ya, halus sekali. Dan itu ditandai nomornya. Biasanya juga pakai nomor yang sama, biasanya menggunakan nomor yang berbeda juga. Nah, itu memang makanya di sini ditingkatkan kepeduliannya. Jadi masuk ke sisi emisi yang ke nomor 4 tadi juga ya. Jadi nomor 7 ini terkait dengan visi misi yang lain juga. Nah, jadi di sini kita harus jalin komunikasi walaupun kita online gitu ya. Nah, dan dengan begini dengan adanya kita sinergisitas dengan banyak pihak, nah kita akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi-informasi terpercaya kan begitu ya. Jadi tidak menghabiskan energi. Nah, kita juga ada namanya gerakan menolak sembrono ya. Jadi nggak sembrono menyebar ser gitu. Seserlah informasi yang dari pihak benar-benar terpercaya, yang kita sudah yakin tentang kualitas data mereka gitu, kualitas diri atau komunitas mereka seperti itu. Nah, kemudian ada yang ke-8 ya, misi yang ke-8 yang terakhir, yaitu setiap informasi yang di Telegram Rumah Aula Inspirasi atau di grup RAI itu merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran maupun kualitasnya. Nah, itu secara ini ya, visi dan misi ya. Nah, kemudian ada 9 program unggulan dan juga 7 program penyokong ya. Jadi singkat saja saya jelaskan ya. Ada 9 program, yaitu yang pertama program Polimed.
program unggulan RAI Polimed itu mencetak orang yang ahli minimal 3 bidang ya. Kemudian yang kedua yaitu mencetak polyglot, orang yang ahli minimal 3 bahasa. Nah, ini ketua divisinya bahkan menguasai 30 sampai 50 bahasa ya di Rumah Uli Inspirasi. Nah, kita punya ininya, punya trainingnya juga, International Polyglot Mastery ya. Kemudian ada juga accelerated learning ya, bagaimana kita belajar cepat. Sebenarnya intinya di sini adalah pahami prosesnya, belajar sesuai dengan step by step ya. Jadi jangan kita ingin cepat belajar kemudian ya maunya cepat selesai gitu, nggak bisa, tapi harus diikutin arahan gurunya, tetap memperhatikan adab-adab dalam belajar ya, accelerated learning. Kemudian kita juga di accelerated learning kita juga tes nanti ya, ada tes learning testnya ya, gaya belajar masing-masing itu bagaimana sehingga guru itu bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar atau mengarahkan siswa gitu atau pelajar untuk bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Kita berikan pengarahannya juga. Nah, ini kita kasih gratis ya, atau bisa juga infak sesukanya dengan pulsa atau bagaimana ya, sesukanya saja. Nah, kemudian ada sertifikat mencetak politisi sejati. Nah, kenapa kita mengambil area politisi sejati? Maksud politisi ini bukan politisi yang mereka join ke parlemen atau apa ya. Jadi politisi dalam Islam itu adalah mengurus urusan umat ya, politisi sejati. Jadi kita ingin membentuk politisi, jangan alergi dengan politik lah gitu, karena Islam itu politik ya. Bayi baru lahir aja berpolitik ya kan, berpolitik, bersiasat. Nah, bagaimana, dan Islam mengatur siasat ya, dan jangan melakukan terkotori dengan siasat-siasat yang tidak berasal dari Islam kalau kita umat Islam. Nah, kemudian ada namanya Bautepa. Bautepa itu adalah bimbingan optimasi WhatsApp, Telegram Plus, dan auto chat. Nah, jadi banyak orang yang menggunakan WhatsApp, banyak yang menggunakan Telegram, tapi nggak tahu bagaimana fungsinya. Ya, itu kan nggak optimal jadinya. Jadi kadang, padahal WhatsApp dan Telegram kalau dikolaborasikan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Handphonenya akan nggak mudah hang atau apa. Itu kita ada bimbingannya ya. Nah, kemudian ada mental building juga ya, mental building ya, yang mana mental ini adalah, mentalitas ini adalah fondasi ya dari kesuksesan seseorang. Dan kita juga ada namanya parenting non-pol, itu kita singkatan dengan parpol ya. Nah, dan ada banyak ini mendidik anak intinya ya, pendidikan dan mendidik anak gitu. Kemudian ada juga program unggulan lainnya adalah amazing handwriting, jadi kekuatan menulis, tulisan tangan. Ya walaupun kita sekarang banyak dengan laptop segala macam, sesungguhnya tulisan tangan itu juga punya kekuatan yang besar, energinya besar sekali ya. Dan bahkan saya ini seorang profesional handwriting analyst, dari tulisan tangan itu bahkan bisa dibentuk karakter seseorang, bisa diketahui juga karakter seseorang, dan bisa diterapi. Ada luka masa lalunya gitu kan ya. Orang yang nggak percaya diri, bagaimana supaya bisa lebih percaya diri, orang yang punya masa lalunya yang tidak mudah percaya sama orang atau yang tertutup, bagaimana bisa lebih nyaman untuk menjadi orang yang apa adanya gitu kan ya. Nah, itu bisa diterapi dengan tulisan tangan gitu. Makanya kita ada namanya, jadikan program unggulan ini amazing handwriting. Mungkin Bapak Ibu pernah kalau memperhatikan gitu ya. Ya, kalau memperhatikan tulisan tangan orang dulu dengan orang sekarang kan jauh berbeda ya. Nah, kita berpengaruh pada karakter mereka. Jadi orang dulu itu kan tulisannya tegak bersambung, agak condong ke depan kayak gitu ya. Ya. Dan cenderung huruf G, Y, J-nya itu tertutup kan ya, menutup kan. Nah, manajemen keuangannya itu bagus gitu. Umumnya orang-orang dulu itu manajemen keuangannya bagus. Kemudian mereka lebih peduli pada orang lain, lebih empatinya tinggi. Nah, beda dengan generasi sekarang yang tulisannya tegak-tegak, atau bahkan ada yang miring ke kiri, cuek banget gitu, nggak peduli sama orang lain. Nah, dan bahkan JYG itu nggak tertutup lagi, dan itu memang kita diciptakan sebagai masyarakat yang konsumtif ya, uang yang nggak tersimpan gitu, nggak bisa nyimpan uang, berapa uang dapat segitu habis seperti itu. Nah, itu ternyata tulisan tangan itu juga bisa sebagai media penjajahan juga gitu, termasuk huruf T. Orang zaman dulu kayaknya kan nggak berani tinggi ya, Soeharto yang tinggi T-nya kan,
Suharto T-nya tuh T-barnya itu tinggi ya. Itu orang yang punya visi. Nah, tinggi, visinya luas ya, ke depan tinggi seperti itu. Nah, ada orang kebanyakan di zaman penjajahan T-nya itu T-barnya itu rendah. Dia tidak berani membuat visi yang tinggi. Ingin selalu berada di bawah seperti itu. Nah, itu penting. Makanya ini menjadi program unggulan Ray ya, handwriting ini, amazing handwriting. Dan juga ada energi ya, di Al-Quran juga demi pena, ya kan? Allah bersumpah demi pena. Nah, makanya ini penting agar kita jangan meninggalkan. Zaman udah canggih ya, tapi tulisan tangan itu sangat dibutuhkan. Kemudian juga ada namanya holistic terapi ya, holistic terapi. Jadi terapi secara menyeluruh, kita kerjasama dengan banyak terapis ya, ahli hipnosis, kemudian dokter gitu ya. Nah, itu nanti kita akan ada program itu di Rumah Oleh Inspirasi tentang gizi ya, ada ahli gizi, ada profesor ahli gizi di kita. Dan suami saya kebetulan dokter juga ya, dokter. Nah, kemudian ada 7 program penyokong, ada penyokongnya gitu ya, penopangnya gitu. Nah, bagaimana ini berjalan? Tentu punya harus ada dana kan ya. Nah, ini kita ada namanya Mitra Marketing Aulia Collection ya, sebagai Aulia Collection sampai saat ini menjadi penyumbang ini ya, dana penyokong terbesar dari kegiatan-kegiatan Rumah Aulia Inspirasi. Dan kita bahkan memang membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Kita akadnya dengan Mitra Marketing ini bagi keuntungan sirkah abdan ya, jadi bukan ijaroh ya, bukan ijaroh, tapi sirkah abdan. Dan bagi keuntungannya bahkan kita kasih sampai 100% keuntungan marketing operation ya, keuntungan marketing ya, lalu sampai 100%. Kemudian ada Ray Peduli ya, Ray Peduli. Ada peduli tafis, ada peduli bencana, ada peduli lansia juga gitu ya, ada peduli pustaka, peduli literasi gitu ya, peduli tunanetra gitu. Nah, untuk tunanetra ini sudah ada ribuan masjid ya yang siap untuk ada live streaming ya, stadium live streamingnya. Itu ada tim kita yang membuat, dan bahkan program-program di Rumah Aulia Inspirasi kita buat ramah untuk para tunanetra, jadi ada audionya yang bisa didengar. Nah, kemudian juga kita ada program bagi-bagi ini ya, speaker Quran bagi yang tunanetra ya, tinggal kasih KTP. Nah, nanti kita bisa sama-sama hatam ya, itu dikasih langsung gratis ya untuk yang tunanetra. Tuh. Kemudian yang ketiga ada namanya dan yang keempat ada namanya Cintai Lansia ya. Yang keempat. Yang kelima, Zillennial Power. Nah, Zillennial Power ini kita bagi 3. Jadi ada Zillennial Power, ada di bagian TK dan SD 3 tahun awal. Kemudian yang kedua, SD 3 tahun akhir dan SMP. Dan yang ketiga, SMA dan kuliah ya. Itu kita bagi 3. Dan ini masih belum terlalu jalan ya, tapi udah jalan ya. Udah jalan karena kita ini menginduk pada skrip kreatif yang sudah ada di pusat. Cuman Ray ini akan punya lebih akan berbeda gitu ya. Makanya ini saya sedang membentuk pengurusan dan insya tahun 2003 akan jalan program-programnya. Kemudian ada juga sekolah perempuan ya, sebagaimana sebuah pepatah mengatakan jika Anda mendidik orang laki-laki itu Anda mendidik manusia. Sedangkan jika Anda mendidik seorang perempuan itu Anda sedang mendidik, seperti itu. Jadi kita ada sekolah perempuan ya. Kita akan mengembalikan perempuan pada fitrahnya juga, bagaimana perannya segala macam, dan bahkan kita ada program wanita bekerjalah dengan penuh kemuliaan ya. Jadi bukan dengan stres atau apa ya, tapi dengan penuh kemuliaan seperti itu. Nah, kemudian juga ada program membangun keluarga samara. Jadi ada sekolah keluarga harmonis di situ. Karena keluarga adalah fondasi kuat kan ya, maka ini menjadi program penopang atau penyokong dari visi misi Ray. Ya, itu ya. Jadi alhamdulillah bisa tersampaikan tentang visi misi Ray, 9 program unggulan Ray dan 7 program penyokong dari visi dan misi Ray. Saya kembalikan kepada ya. Baik. Masya Allah, luar biasa ya. Jazakillah khairan Ustazah Widya, menjadi
gue Star ya, bintang tamu pada malam hari ini membersamai kehangatan di webinar kita malam ini, Masya Allah ya. Kita doakan beliau semoga sehat selalu sehingga Allah selalu memudahkan langkahnya dalam kebaikan. Sangat terinspirasi sekali ya, banyak inspirasi yang tadi disampaikan, termasuk berbagai ajakan dari sahabat Abi. Nah, barangkali ada hal yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa langsung kepada Ustazah Nadia. Baik, sahabat Abi, Masya Allah ya, tidak hentinya saya terus menyemangati ya, karena begitu banyak Allah berikan pintu-pintu kebaikan. Tinggal memilih mau yang pintu yang mana nih, kita bergerak di bidang apa, Masya Allah ya. Baik, sahabat Abi, Alhamdulillah, bintang tamu kita malam ini sudah selesai dalam pemaparannya. Kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Silahkan kepada sahabat Abi yang mau bertanya terkait apa yang sudah dipaparkan dari narasumber kita malam ini, dipersilahkan baik yang bertanya langsung maupun di via room chat. Nah, tadi sempat di WhatsApp ada Bu Kamelia ya. Bu Kamelia sudah hadir di Zoom. Barangkali live ya tadi. Mungkin dikiranya buka ini. Berbeda dari poster. Baik, ada yang mau bertanya sahabat Abi terkait webinar kita malam ini? Assalamualaikum. Iya, gimana Ustaz? Boleh saya bertanya ke Ustazah Widya? Oh gitu. Hai. Jadi tadi Ustazah sudah berapa lama ini RAI ini, dan saya lihat juga antusiasnya cukup tinggi, bahkan seluruh dunia, ada yang dari Taiwan, ada yang dari luar negeri yang lain. Sudah berapa lama dan jaringannya ini acara pokoknya seperti apa gitu, artinya yang bisa kita ikutin rutin begitu, mungkin kita bisa sharing. Ustazah. Ya, oke, saya jawab ya Ustaz ya. Sekarang suara saya jelas kah? Saya buka kamera. Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas ya. Ya, jadi Rumah Aulia Inspirasi ini baru berdiri 2 tahun Ustaz. Jadi bulan Desember, Januari, Februari itu ulang tahun RAI kedua. Jadi insya Allah kita akan ada giveaway, ada hadiah, dan itu kita lagi cari sponsor ya, bagi Bapak Ibu yang mau jadi sponsornya boleh ya, kasih hadiah gitu. Kita ada perlombaan. Nah, dan kepengurusan baru dibentuk memang tahun ini ya, tahun ini. Belum fix semuanya kan ya, belum semua item yang dapat ya, siapa yang jadi pengurusnya gitu kan ya, ketua divisinya. Dan tapi tentu Rumah Aulia ini ditopang kan oleh ini ya, Aulia Collection ya. Aulia Collection itu berdiri sejak 11 tahun yang lalu. Dan saya jadi trainer internasional itu sejak tahun 2017, 2018, profesionalnya tahun 2019, profesional tahun 2019, 2020 itu mulai profesional. Memang audiens saya itu ada dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Australia, ada yang dari Taiwan, Hong Kong gitu ya. Jadi kalau saya ingat ada 16 negara ya. Dan ya alhamdulillah perkembangannya cukup ini. Cuman yang untuk mau jadi perwakilan ini yang masih ini Ustaz. Karena kalau perwakilan kan ada amanah ya Ustaz ya, ada amanah untuk mengenali daerahnya, kemudian bagaimana menjadi admin dari grup perwakilan, karena nanti kita bikin perwakilan program. Kalau ditanya program utamanya, kebetulan saya ini trainer
pengembangan diri ya. Ada baik itu pengembangan kepribadian maupun pengembangan kecerdasan ya. Jadi termasuk saya sebagai profesional handwriting analyst kan dari tulisan tangan itu bisa dilihat, itu bisa dilihat karakter seseorang gitu ya, cara dia berpikir, bisa dilihat juga bahkan dia itu penipunya jenis apa itu bisa dilihat. Dia suka menipu di orang lain gitu ya, atau dari tanda tangan juga bisa lihat luka masa lalunya, dia suka banyak yang bisa dilihat, apakah dia itu kepemimpinannya, kemudian keterbukaannya, kejujurannya, kemudian bagaimana dia berkorban untuk orang lain tapi dirinya mengorbankan dirinya, itu bisa terlihat dari tulisan tangan, dari tanda tangan gitu ya. Kalau tulisan tangan itu menunjukkan karakter asli ya, sementara kalau tanda tangan itu kan pencitraan kepada publik. Nah, bayangkan kalau seandainya pencitraan diri kita ke publik itu juga buruk gitu. Nah, saya kebetulan kenapa saya termotivasi untuk masalah, kita ada grafologi for school, karena saya membuat tulisan tangan saya waktu saya kelas 3 SD. Nggak ngerti kan ya, tapi ya saya suka dengan seperti itu. Sampai ada seorang grafolog tahun 2019 datang ke saya dan memberitahu, ternyata justru tanda tangan saya mengalami jelek banget citranya gitu. Dan awalnya saya tidak ada masalah ya, gitu. Saya merasa tidak ada masalah, tapi ketika kembali kita bertanya pada diri, muhasabah diri, oh ternyata ketemu, oh ya, ada yang tidak saya suka dengan masa lalu saya. Nah, saya harus berdamai dengan masa lalu saya harus terapi diri saya. Akhirnya saya ubah tanda tangan saya menjadi lebih terbuka, lebih tidak menunjukkan ciri-ciri adanya tidak suka dengan apa yang ada dalam diri, gitu kan ya. Nah, akhirnya lambat laun terjadi penyembuhan dan terjadi percepatan dalam capaian-capaian kesuksesan yang saya ini. Karena saya ingin menularkan yang saya bikin ini orang bergerak ya, tapi tidak tersinergi. Nah, makanya kalau mau di Rumah Aulia Inspirasi, kalau hal pertama yang harus kita tahu kan kenal diri kita ya. Sebelum kita mau jadi orang sukses, kita harus kenal diri kita dulu. Nah, ini program. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sepertinya Ustaz Widya yang terkendala Ustaz. Iya, dia terlempar. Alhamdulillah sudah bergabung kembali. Iya. Ya, jadi itu saya melihatnya karena memang untuk menjadi, saya juga terinspirasi dengan Prof. Fahmi Amhar yang memberi ketahui bahwa ternyata dunia Islam itu dulu itu punya orang-orang yang ahli di banyak bidang gitu. Nah, sementara di zaman sekarang itu untuk ahli di satu bidangnya susah banget gitu. Nah, makanya saya harus memberikan benihnya gitu, walaupun nggak terwujud. Karena untuk membentuk orang itu kan nggak bisa setahun, 2 tahun, 4 tahun, nggak bisa. Generasi itu kan 10 tahun kan untuk melihat hasil dari sebuah pendidikan itu gitu. Nah, makanya saya mendesain ini, dan ini juga pertolongan Allah sebenarnya gitu ya. Nah, makanya silakan saja ikutin program-program di Rumah Aulia Inspirasi yang mana yang dibutuhkan. Dan kalau butuh konsultasi ya, makanya kita lebih fokus pada konsultasi dan coaching ya. Mentoring dan coaching. Nah, nanti kita arahkan, ini kamu butuh belajar ini dulu kan, itu butuhnya seorang mentor kan begitu ya. Bisa tahu potensi kita apa, kemudian diarahkan tujuan kita apa, nah diarahkan. Nah, termasuk di Al-Malu Bil Iman ini adalah fondasi ini ya, karena ada saya belum sebutkan tadi ya, tentang adanya kita ada TK, terapi keikhlasan, ada SDIP, sentuhan dasar iman dan takwa, ada SMP itu self management personality, dan ada SMA, Self Management Achievement. Nah, itu tingkatannya kalau bisa seperti itu, karena keikhlasan itu paling penting. Kalau kita nggak ikhlas dalam beramal, maka amal kita tertolak kan ya. Di manusia aja kita ditolak gitu. Apalagi di Allah gitu. Jangan sampai manusia itu banyak kadang dia tuh berhubungan dengan kita tuh kepentingan segala macam. Nah, bahkan ditolak atau apa yang sudah kita berikan ke mereka. Nah, jangan sampai di hadapan Allah kita juga ditolak kan amal kita. Nah, makanya keikhlasan ini penting. Makanya saya melihat Al-Malu Bil Iman ini bagus sekali. Jadi saya rekomendasikan, dan bahkan saya nggak ini ya.
pada audiens Bima Uli Inspirasi untuk join di sini. Bahkan Dokter Dito dari Taiwan kalau nggak salah dia juga sering hadir di sini ya, di forum Al-Malum Iman ya. Beliau Dokter Dito, beliau salah satu ketua divisi program RAI yang mencetak Polimed ya. Nah, jadi dia di Taiwan, posisinya di Taiwan. Seperti itu Ustadz. Jadi fokusnya di situ. Kita bisa coaching gitu, ada makanya setiap hari Jumat yang untuk gratisnya kita tiap hari Jumat ada buka jasa coaching ya, coaching private. Kita kalau coaching itu kita nggak bisa umum ya, coaching kalau ilmu kita kasih umum, tapi kalau untuk konsultasi, untuk coaching, untuk itu kan harus private karena kan terkait dengan ada aib-aib diri kan yang bisa diungkapkan dari tulisan tangan itu banyak sekali yang terungkapkan sampai kebohongan seseorang, cara dia bapernya siapa itu kelihatan karena ada 300 threads ya tanda dari tulisan tangan, dan itu belajarnya memang banyak ya. Saya aja masih belum bisa mempelajari semuanya, tapi dengan sedikit ilmu saya mengenal karakter orang, masalah orang seperti itu. Orang ini punya kedekatan sama ibunya, tapi ada jarak dengan bapaknya, itu bisa ketahuan juga. Atau dia ada masalah dengan bapaknya, itu ketahuan juga. Oh, orang ini punya potensi kekerasan nih. Nah, itu ketahuan. Nah, ini kan penting dipahami oleh semua orang. Sementara kebanyakan orang menganggap ilmu grafologi itu tulisan tangan itu kayak ramalan gitu ya. Dianggap padahal itu adalah ilmu yang telah diriset dari tahun sebelum Masehi, itu orang sudah memakai itu gitu untuk melihat gitu ya karakter, bahkan penyakit bisa lihat. Ada orang patah tulang itu bisa ada patah tulang itu bisa kelihatan di tulisan tangannya. Orang yang penyakitnya sering di bagian kepala gitu itu bisa kelihatan juga. Di Terima bagian kasih bagian Ibu kepala nih. Ini Ustazah Widya. Itu ada kaki. pertanyaan lagi nih, ada yang masuk raise hand ini, barangkali bisa ditanggapin juga. Ustazah Rahma. Oh ya. Tadi ada yang Alhamdulillah. raise hand tuh, mungkin ada mau Betul. tanya ke Bu Widya. Ada Ustazah. Pak Surya tadi ya yang sudah raise. Pak Surya apa Pak Muhammad Ali? Sebentar tadi saya sempat foto, khawatir ini. Nah, Pak Arman Soleh masih hadir, Pak Arman? Masih hadir, Pak Arman Soleh Tadi ada yang mau Mendova. tanyakan ke Ustazah Widya. Pak Surya itu voice note-nya belum dibuka. Pak Surya mau ngomong dari tadi. Tadi yang Pak Surya raise hand silakan, itu Pak Surya dari Pak Aceh. Afan, Ustadz Afan. Yang raise hand itu tadi Pak Arman duluan. Pak Armannya sudah ada? Ada, sudah silakan. on mic. Pak Arman Soleh. Barangkali bisa on cam agar kalau di Zoom itu posisi teratas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Surya silakan. Pak Surya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Widya, ini saya mau tanya nih. Tadi kan bilang Ibu Widya tuh kalau apanya tuh Ibu tuh maksudnya bisa melihat apa dari tanda tangan seseorang, bisa melihat apa maksudnya menilai seseorang itu dari tanda tangannya maksudnya. Kalau seandainya ini kan jarak jauh dari wajah seseorang tuh bisa nggak dinilai kayak Jum, bisa nggak Ibu nilai maksudnya bagaimana sifat seseorang itu maksudnya gitu, karakter seseorang tuh kita kan jauh nih. Gini kalau dari wajah Pak, kalau wajah itu ya. menggambar Pak. Jadi kayak tangan dan tulisan tangan. Kalau wajah kan sepertinya wajah kita kan nggak berubah kan. Paling itu ada namanya face reading, belajar namanya face reading, membaca karakter seseorang dari wajahnya, ada bentuk bibirnya, dari alisnya gitu, itu bisa ketahuan, hidungnya, ya itu bisa. Jadi dari cara dia tersenyum udah bisa ini, gitu. Dia orang seperti apa nih, gitu. Nah itu bisa. Tapi itu tidak sekarang. Itu dia bisa melihatkan suasana apa ya, tersembunyi gitu. Yang tersembunyi itu nampak.
Kalau seandainya itu kan bilang Ibu Lydia kalau dari tanda tangan seseorang ya kan, sedangkan kita nih kan jauh dari Aceh nih. Nah, gimana kayak Ya, gimana tanda tangan ini? kan tinggal bisa dikirim aja, Pak. Tulis tanda tangan kan hanya saya nggak perlu, saya kan bukan ini dari tanda tangan aja. Dia tuh melihat dari goresan. Bahkan anak-anak Oh, dari gambar anak-anak itu bisa ketahuan juga, Pak. Kita suruh anak tuh menggambar bebas misalnya kan itu bisa ketahuan ini anaknya introvert kah, oh, anaknya kayak dirinya bagus kah, kurang kah, bersosialisasi kah atau tidak, punya masalah dengan ibunya atau dengan bapaknya. Nah, itu bisa iya. kelihatan ada ilmunya, Pak. Bisa Pak mau belajar bisa. Jadi namanya kita ada namanya komunitas pecinta grafologi ya. Nah, Berarti kalau punya berarti apa Ibu tuh maksudnya mendidik seseorang tuh supaya bisa menilai apa karakter seseorang itu. Berarti apa tuh apa usaha apa gimana ya? Oke. Maksudnya Bu kan, Bu Ustadz Lydia, apa maksudnya misalnya misalnya tanda tangan kan saya kirim gitu. Ibu bisa nilai maksudnya apa bagaimana karakter saya gitu, kepribadian saya gitu. Dengan jarak dari jauh apa ya itu kan. yang terlihat dari tanda tangan itu. Iya, Maksudnya ya, Maka saya bisa, Pak. tanda Bisa. tangan Jadi satu saya foto tangan kalau kirim tanda sama tangan Ibu Widya, boleh gitu? Apa bisa begitu Bu? ya Apa harus langsung menjumpai nah, Ibu Widya? Pak Surya, mohon maaf. Jadi mungkin forum ini bukan untuk transaksi. Jadi kita belajar aja dulu ilmunya. Ibu Widya memberikan kesempatan jam-jam buka untuk konsultasi dan sebagainya. Mungkin bisa dimanfaatkan oleh Pak Surya nanti kita kirimkan linknya untuk lebih detail gitu. Jadi bisa lagi chatting dengan ya, mungkin lebih jelas kalau melalui Zoom gini mungkin agak sulit. Barangkali ada yang bertanya lagi nih. Terima kasih Pak Surya. Ya, Jadi terima tadi kasih Pak Ibu Widya. ya, Beliau sudah memberikan ini WA nomor WA-nya di chatting. Terima kasih Ustazah Mungkin Pak Widya. Dasmin ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya, Masya Allah. Makin seru nih, makin malam nih. Makin malam makin seru ya, Masya Allah, sahabat Abi luar biasa. Luar biasa juga dia. Saudara Widya. Baik, Alhamdulillah. hatur nuhun Pak Surya, hatur nuhun apa? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Masya Allah. Baik, ya, sahabat. Ya, udah ada di chat Abdullah nomor Baik. handphone saya. Nanti telepon di WA aja. Baik, baik sahabat Abi, untuk info lanjutannya barangkali ya, karena di Zoom ini memfasilitasi mempelajari ilmunya dulu. Jika untuk lanjutannya bisa menghubungi Ibu Widya, nah nomornya sudah dikirimkan di chat ya, di chat Zoom, silakan dilihat. Tadi sudah ada on mic dari Pak Dasmin, ada hal yang mau ditanyakan Bapak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, asal dari mana Pak Dasmin ini? Dari Aceh. Dari Aceh, dari Aceh ya sama Mas Surya. Satu kampung sama Pak Surya tuh. Oh, satu kampung, Masya Allah, satu kampung ikut webinar Abi, keren nih. Silakan Pak Dasmin. Pulau ya, satu pulau Sumatera dengan saya. Saya tertarik dengan masalah pekerjaan itu adalah penembus dosa. Ini dulu ya datanya. Ini Pak Dasmin bilang. Ya. Kemudian bagaimana Pak Dasmin yang jadi pertanyaan? Pertanyaan saya, sejauh manakah pekerjaan kita dapat menembus dosa kita itu? Bisa diulang Bapak untuk pertanyaannya, sejauh mana? Sejauh mana pekerjaan kita itu sehingga dosa-dosa kita itu dapat sembuh. Baik, insya Allah saya bisa menanggapi pertanyaannya. Izin memaparkan kembali
Ini pertanyaan yang ditujukan untuk Ustadz Hadi. Pekerjaan itu penggugur dosa. Kemudian sejauh mana pekerjaan itu akan mencapai hal tersebut, kurang lebih begitu ya. Kepada Ustadz Hadi saya persilahkan, silakan Ustadz. Assalamualaikum Pak Dasmin dari Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini juga termasuk langganan juga ini, teman-teman langganan yang selalu hadir di seminar. Terima kasih. Jadi begini Pak Dasmin, mengenai bekerja itu sebagai penebus dosa. Kalau dibaca dari Rasulullah SAW bahwa menyampaikan bahwa barang siapa yang waktu sore, jadi pada saat sore capek, lantaran pekerjaannya, kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Kalau diartikan secara harfiah, Rasulullah bilang pada saat sore. Pertanyaannya kalau yang kerjanya malam bagaimana? Jadi saya kira ini yang dimaksud adalah kalau kita bekerja niatnya benar, niatnya karena Allah ya, bukan karena yang lain. Saya berniat karena Allah, karena perintah dari Allah langsung. Lalu dikerjakan dengan cara tawakal. Tawakal itu artinya jangan bekerja dengan cara-cara yang Allah tidak sukai. Misalnya malas gitu kan, terus mencuri atau hal-hal yang tidak disukai. Justru ya Allah, yang namanya tawakal itu adalah takut karena Allah. Kita selalu merasa dilihat oleh Allah pada saat kita kerja. Sehingga kita istiqomah, lurus sesuai dengan apa yang kita harapkan dari Allah. Jadi semua benar-benar harus ditujukan kepada Allah, karena Allah dan sebagainya. Sebut nama Allah banyak-banyak, jangan tinggalkan ibadahnya, ya, jangan tinggalkan waktu-waktu sholat, dan sebagainya. Insya Allah Allah akan memberikan pengampunan dosa, bahkan dosa-dosa yang tidak bisa diampuni karena sholat kita. Karena memang niat kita berjuang atau kita malah menjadi mujahid di sisi Allah. Rasulullah bilang kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh karena tawakal kepada Allah, kita bisa dianggap sebagai mujahid. Mujahid itu adalah pejuang agama, pejuang menegakkan kehidupan dunia ini. Untuk kita sendiri, dunia maupun kemenangan kita di akhirat. Saya kira itu Pak Adamin. Jadi saya simpulkan, pertama, niatnya harus benar dulu karena Allah. Yang kedua, lakukannya dengan cara tawakal. Jadi takut karena Allah, takut meninggalkan. Jadi kayak meninggalkan sholat dan sebagainya. Lalu takut kita menjalankan hal-hal yang tidak disukai sama Allah. Yang ketiga, jangan lupakan ibadah, sebut nama Allah banyak-banyak. Itu ayat-ayat yang kita kumpulkan dari Al-Quran, dan ada hadis-hadis yang sahih yang kita kumpulkan, yang kita presentasikan hari ini. Ya saya kira itu Pak Dar. Oke, Masya Allah. Menyimak tadi Ustadz, berarti tidak ada batasan ya, sejauh mana diampuni dosanya selagi mau berusaha terus. Insya Allah, ini semangat kepada Bapak semua pejuang nafkah. Semoga Allah berkahi setiap langkahnya. Diberikan rezeki yang halal, insya Allah. Dan surga balasannya. Baik, sahabat Abi, insya Allah dan jika silakan kepada sahabat Abi untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh admin Mobil Iman di ruang chat. Jika tidak ada lagi, insya Allah saya ucap. Ya, Ustaz, ada yang disampaikan lagi? Jazakumullah khairan katsira. Semoga amal baik Ustazah menjadikan kesejahteraan buat diri, buat keluarga, buat kita semua yang menyimak Ustazah. Terima kasih atas kehadirannya yang sangat bermanfaat bagi kita
Bapak Ibu sekalian, kalau ingin chatting langsung dengan beliau atau mengikuti acara-acara beliau, dipersilahkan. Saya kira itu Ustazah Rama. Baik, Masya Allah. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Wabil khusus ini Ustazah Widya sebagai bintang tamu malam hari ini membersamai kehangatan ya di webinar Sahabat Abi malam ini. Kemudian Ustadz Hadi jazakallah khairan sebagai narasumber kita malam ini. Semoga Allah jaga semuanya ya yang terlibat dalam kebaikan, menjaga agama Allah. Saya Rahma, pamit undur diri sebagai MC malam hari ini. Insya Allah kita bertemu di Ahad malam rutin. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.